Assalamualaikum Abi wa Umi, para wali murid, juga Ananda yang berbahagia, kelas 4A, 4B, kemudian 4C. Ingat ya, besok kita ada ulangan seperti yang sudah kita janjikan pekan lalu. Nah, kisi-kisinya masih sama seperti yang Mualim jelaskan, ada 5. Pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, mengisi titik atau kotak rumpang, membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan. Nah, kita akan bahas satu-satu supaya ada bahan belajar bagi Ananda-Ananda di rumah. Nah, untuk pecahan senilai, silakan buka buku paketnya. Di pecahan senilai ada di contoh soal di halaman 6, latihan soal yang 1 dan 2. Nah, nanti bentuk soal yang keluar itu boleh diselesaikan. Ingat keywordnya kemarin kita udah belajar kan, pakai kotak ajaib. Senilai boleh dikali atau dibagi, tapi lebih mudah dikali. Oke, kemarin kita udah belajar. Contoh, misal 1/2. Nah, kita disuruh cari pecahan yang senilai dengan 1/2. Nah, kemarin gimana caranya? Kita pindahkan 1/2. Nah, kita tabrakkan dengan kotak ajaib. Nah, kemudian kita kasih labelnya dikali atau dibagi. Nah, yang lebih mudah kan dibagi. Yang lebih mudah kan dikali. Kita buat dikali. Nah, kita bebas pilih angka berapa aja selain 1. 2 boleh, 3 boleh, bahkan 10 sampai 100 juga boleh. Terserah angka yang Ananda sukai. Nah, misal di kotak ajaibnya kita masukkan angka 3. Nah, apa artinya? Yang atas dikali 3, yang bawah juga dikali 3. Yang atas taruh di atas, yang bawah taruh di bawah. Nah, 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Berarti nilai yang pertama dari pecahan 1/2 yang senilai dengan 1/2 adalah 3/6. Easy. Silakan nanti buka di latihan. Ada juga di latihan nomor 1 dan di latihan nomor 2 di halaman 6. Oke, kemudian kita ke kisi-kisi yang kedua. Yaitu kisi-kisi yang kedua adalah tentang menyederhanakan pecahan. Keywordnya adalah, atau kata kuncinya, sederhana. Nah, sederhana dan senilai sama-sama pakai kotak ajaib. Bedanya, untuk yang sederhana, cuman boleh dibagi. Dibagi. Ingat, cuma boleh dibagi. Kalau yang tadi boleh dikali, boleh dibagi. Kali ini dibagi. Biar mudah, yang tadi dikali aja, biar beda. Untuk yang sederhana dibagi. Contoh yang muncul itu ada di halaman 7. Di halaman 7 ada latihan soal A3. Kita ambil yang pertama saja, 6/30. Nah, kira-kira ini masih sama. Berapakah bentuk sederhana dari 6/30? Nah, caranya sama, pindahkan 6/30, kita buat kotak ajaib. Tapi, ingat keywordnya harus dibagi. Kita buat bagi. Nah, kita cari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Nah, karena bilangannya genap, misal kita bagi 2. Nah, Mualim, kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Yang mana yang kita pilih? Alangkah lebih baiknya pilih angka yang lebih besar. Nah, kalaupun angka yang lebih kecil dipilih, sama saja hasilnya tetap sama. Misal, dibagi 2. Nah, sama seperti tadi, atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, atas taruh di atas, 30 bagi 2, 15. Nah, belum selesai sampai pecahan itu tidak bisa lagi dikecilkan atau tidak bisa lagi dibagi. Kita buat lagi kotaknya, kira-kira masih bisa dibagi berapa ya? Oke, dibagi 3. Nah, atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Nah, ketika sudah dapat hasil yang baru, kita coba lagi. Nah, jika tidak bisa lagi dibagi atau salah satu dari penyebut dan pembilang atau salah satu atas dan bawahnya sudah angka 1, berarti pekerjaan kita selesai. Nah, atau tidak bisa lagi dibagi, Mualim sudah kami cari, nggak bisa lagi, nggak ada hasilnya, berarti selesai. 1/5 adalah jawabannya. Berarti bentuk sederhana dari 6/30 adalah 1/5. Tinggal kita isi di soal. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Itu tentang kisi-kisi yang kedua. Nah, kita masuk ke kisi-kisi yang ketiga. Mengisi, lanjut ya, mengisi titik atau kotak rumpang. Oke, Malam buat aja keyword yang mengisi titik. Nah, ini kemarin bagaimana? Kita harus tahu. Nah, kita tes. Itu ada di halaman 6 yang latihan yang paling bawah. Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan bilangan yang tepat. Kita ambil contoh, misal yang nomor 1.
2/5, nanti bentuk soalnya seperti ini. Nah, sama dengan titik-titik 20. Nah, kita disuruh mengisi titik, atau nanti muallim buat soalnya kotak. Apakah sama? Sama. Tujuannya baik titik maupun kotak kita mengisi nilai di sini yang tepat. Bagaimana kemarin caranya? Kita sudah belajar kemarin kan? Nah, kita buktikan yang bawah dulu. Kenapa? Yang atas nggak bisa dibuktikan, nggak ada kawannya. Yang bawah dulu. Nah, 5/20. Kalau makin banyak berarti dikali, kalau makin sedikit berarti dibagi. Oke, kita lihat. 5/20 itu semakin banyak, berarti dikali. Nah, apapun yang kita tulis di bawah, itu juga yang kita tulis di atas. Berarti juga panah kemari, kali di bawah, juga kali di atas. Apapun yang terjadi di bawah, itu yang terjadi di atas. Nah, kemudian 5 dikali berapa ya sama dengan 20? Dapat 5 dikali 4. Nah, apa yang terjadi di bawah harus terjadi di atas. Panah sudah, kalinya sudah, 4 di bawah, berarti 4 juga di atas. Nah, sekarang kita buktikan kalau sudah dapat formula atau alatnya. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita pindah ke atas. 2 kali 4 berapa ya? 8. Terisi kotaknya. Easy. Oke. Nah, kita pindah ke kisi-kisi yang keempat. Nah, untuk membandingkan nih agak-agak tricky nih. Keywordnya adalah membandingkan. Membandingkan. Oke, membandingkan pecahan. Nah, kita kasih contoh. Itu juga ada di halaman, biar ada nanti bahan belajar di halaman 10, latihan A4 dan A5. Nah, lihat latihan yang nomor 1. Misal 1/6 dengan titik-titik 1/8. Kita mengisi titik-titik dengan 3 tanda. Kalau tidak kurang dari, lebih dari, sama dengan. Hanya 3 tanda ini. Nah, apa tanda yang tepat? Kita tidak bisa membandingkan dua pecahan kalau bawahnya beda. Muallim udah jelaskan kan? Kayak mana caranya muallim? Kita buat telur ajaib. Kita buat telur ajaib, telur ajaib. Nah, angka yang di kiri turun ke kiri, angka yang di kanan atas turun ke kanan. Nah, ini telurnya belum masak, nih telurnya agak kecil, muallim besarin ya. Nah, ini 1. Nah, kemudian timbul kali-kali. Nah, apa yang terjadi supaya cara cepatnya? Ini khusus untuk yang bawahnya beda. Nah, 1 ini dikali silang. Kira-kira yang atas kawannya kemana kalau kali silang ya? Kawannya si 8. 1 dengan 8. Berarti 1 ini dia loncat kemari. Kemudian kawannya adalah 8 yang kanan. Untuk 1 yang ini dia turun kemari. Kawannya adalah si 6 yang di bawah. Ingat ya, bersilangan. Nah, 1 dikali 8, 8. 1 dikali 6 berarti 6. Nah, sekarang kita lihat tanda mana yang cocok ya. Kita walaupun tak bisa membaca tanda, kemarin muallim udah kasih triknya. Yang kiri nilai telurnya 8, yang kanan nilai telurnya 6. Berarti tanda harus menunjuk ke yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? 6. Berarti tandanya menunjuk ke 6. Tanda ini lompatkan ke atas. Selesai. Easy. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, kita lanjut lagi. Oke, untuk yang membandingkan pecahan, kemudian kisi-kisi yang terakhir, mengurutkan. Mengurutkan, muallim merasa kita kemarin sudah sepakat kita untuk dasar kita baru belajar pecahan-pecahan yang bawahnya sama atau yang penyebutnya sama. Untuk mengurutkan, kita cuma melihat berapa besar pembilangnya. Contoh, 1/3, 5/3, 2/3, dengan 7/3. Tergantung soal nih. Kalau disuruh dari kecil ke besar, kita cari dari kecil dulu ke yang besar, kita susun. Tapi kalau dari besar ke kecil, kita susun dari besar ke kecil. Di contoh ini, muallim akan contohkan dari kecil ke besar. Siapa yang paling kecil dari keempat ini? Kalau bawahnya sudah sama, bawahnya tak perlu lagi kita lihat, tinggal dipindahkan. 1, 5, 2, 7. Ini khusus untuk yang bawahnya atau penyebutnya sama. Nah, kita lihat siapa yang paling kecil? 1 dahulu yang kita turunkan. Siapa setelah 1? 2 yang kita turunkan. Ingat dengan penyebutnya. Kemudian setelah 1, 2, 5, kemudian 7. Kalau dari kecil ke besar, itu akan diberitahukan di soal. Kalau soal suruh dari besar ke kecil, berarti dari 7/3, 5/3, 2/3, 1/3. Tapi kalau dari kecil ke besar, berarti dari 1/3, 2/3, 5/3, 7/3. Sekian.
Selamat belajar, semoga besok hasilnya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.